Jika hati kita gelisah dengan bencana maupun bencana diri kita sendiri, hati kita gelisah, ucapkan dua kalimat syahadat. Di sini di mana rumahnya? Hah? Kalau di sini di mana rumahnya? Tahu katanya di Kampung Baru di Sentral. Katanya Om Pudin. Ismi Kadir Jailani, Syekh Kadir Jailani. Ana min aina anta Arab. Saudi ne jamula ila itu mana buka mana biuka Rabbi Allah Nabi Muhammad. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi dengan channel Narno Wibawa. Teman-teman, kali ini saya ingin membahas mengenai Fajar Sadboy yang kebetulan sedang viral. Namun dalam episode kali ini saya tidak akan bercerita tentang sisi keviralan yang disebabkan oleh cintanya, melainkan saya akan bercerita mengenai kesuksesan di balik Fajar Sadboy hingga dia mendapatkan apa yang sepantasnya dia dapatkan saat ini. Fajar Sadboy, begitulah julukan orang-orang yang memanggilnya. Seorang remaja yang viral dikarenakan sebuah video dari TikTok mengenai kisah asmaranya dengan seorang wanita yang kandas di tengah jalan, yang diungkapkan melalui postingan salah satu netizen dengan kondisi yang saat itu sedang menangis. Kali ini saya ingin bercerita mengenai titik balik kesuksesan Fajar ini dan apa saja yang mendukungnya hingga bisa sukses seperti saat sekarang ini, karena memang segala yang terjadi di dunia ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah proses yang untuk dicapai, dan proses tersebut berbeda-beda untuk setiap orangnya. Selain disakiti oleh seorang wanita, sebelumnya ia juga sudah pernah pergi merantau tanpa tujuan sehingga memiliki penyakit non medis yang tidak bisa disembuhkan oleh siapapun. Juga kepandaian Fajar dalam hal agama juga mendukung kesuksesan Fajar Sadboy tersebut. Berikut adalah beberapa daftar Fajar Sadboy dalam mengejar karirnya yang tidak kita ketahui selama ini. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama adalah Fajar pernah mengalami penyakit non medis berupa tidur 13 hari tanpa makan. Dikutip dari sebuah podcast YouTuber sekaligus artis bernama Denny Cagur, yang saat itu Fajar didampingi oleh ayahnya tengah menceritakan kejadian-kejadian sebelum Fajar remaja. Saat itu Fajar masih kecil, pernah mengalami suatu kejadian tidur selama 13 hari tanpa makan. Setelah 13 hari, orang tuanya mencari alternatif pengobatan namun juga tidak sembuh. Baik itu dibawa ke rumah sakit ataupun tempat-tempat yang bisa dikatakan orang pintar. Jadi waktu kelas 5 itu dia jatuh sakit, Pak. Oh, Fajar sempat sakit? Iya. Sakit apa, Pak? Dia hanya tidur selama 13 hari. Habis diruqyah tetap tidak ada perubahan. Oh, tidak ada perubahan. Masih sakit Masih sakit terus. Mereka bilang kemarin tidak bisa dia lagi, biar mau diobat tidak bisa. Karena dia punya lebih tinggi kata. Ada lagi yang bilang, dibilang sama orang pintar. kata orang yang Iya. orang pintar yang Bapak datengin, Iya. dia nggak bisa ngobatin. Iya. Karena apa yang ada di Fajar yang nempel ke dia Iya. lebih tinggi. Lebih tinggi dari Ilmunya mungkin maksudnya, Pak, ya. Iya. Yang kedua, Fajar Sadboy pernah ditemukan warga di sebuah pasar dalam keadaan menyedihkan dengan kondisi tidak membawa apapun kecuali pakaian yang dikenakannya. Saat ditanya oleh warga sekitar, dia seperti kebingungan dan tidak tahu harus kemana lagi. Saya akan datang. Pertengahan puasa kita akan berdoa kepada Allah, karena sebelum detik-detiknya akan muncul. Bantu orang tua. Orang tua bantu. Orang tua bantu. Dijual di mana kan, Mas? Dijual di Pajalang. Ya. Memang dia dari kota karena Baru orang tua tahu ke sini, pamit. Kan tidak kamu dia kan orang bagian jari cuma Pajalang tuh. Tidak Saya juga ada keluarga di sini, Pak.
Pudin Humola. Pudin Humola, istrinya Tan Isna. Di sini di mana rumahnya? Hah? Kalau di sini di mana rumahnya? Tawe katanya di Kampung Baru di Sentra. Katanya Om Pudin. Balas? Berarti naik kemana otot tadi malam? Baru sebab belum ketemu dengan itu Om Pudin belum. Sudah ketemu tadi. Yang ketiga, Fajar Satboy pandai mengaji. Dalam sebuah podcast dari YouTube bahwa Fajar Satboy pernah bersekolah di pondok pesantren, namun tidak memakan waktu yang lama, hanya sebentar saja. Sehingga ketika berada di sebuah tempat yang ditemani oleh seorang kakek dan pemuda, Fajar Satboy tengah bercerita menggunakan bahasa Arab. Mohon maaf, kali ini admin tidak bisa mengetahui arti dari percakapan tersebut. Yang saya ketahui hanyalah Fajar saat itu bercerita menggunakan bahasa Arab dan juga berdoa dan juga menceritakan tentang agama. Ada lama di pesantren. Oh. Hah? Tidak masuk sekolah di Hidayah. Tidak masuk sekolah. Tanpa mimpi apa tidak sebenarnya? Almarhum Opa Wahadilakan rumah meninggal hari Jumat. Baru. Ceramah kan ceramah terus. Orang itu senang mendapat dengar ngalapi ceramah itu siapa tahu hidayah bagi orang. Bohong setengah. Terlambat hati lubang mai. Lubang mai hati ya. Suawa kota kiai suna iyo suna bahasa Arab kan suawa mulai heli omni tiat oleh ti omni tete Pudin wol humula walima itu nggak main aku ngomong nanti wali jalan-jalan hati Kolibailaika wa manggosia. Kau tidak akan pernah menemukan cacat. Kau tidak akan pernah menemukan keterbatasan. Karena ini bukti kekuasaannya Allah. Kalian pikir di sana apakah ada ayat-ayat Al-Quran di sana? Ayat-ayat Al-Quran di sana ya dunia yang kita bawa ke akhirat. Betul ayat-ayat Al-Quran. Kalian pikir motor kita bisa bawa ke akhirat? Oh keliling-keliling, tidak kata Allah. Kalian pikir dunia tidak akan habis? Habis. Gimana caranya akan habis dunia? Akhirat yang belum habis. Kemudian yang keempat adalah Fajar memang dari dahulu sudah suka membuat orang lain tertawa, atau memang bakatnya adalah menghibur orang lain. Hal ini dibuktikan oleh kamera-kamera amatir yang saat itu sebelum Fajar menjadi viral. Ditemukan di beberapa tempat bahwasanya Fajar memang hobi dengan permainan kata yang membuat orang lain tertawa. Barang siapa yang sholat Jumat pada hari Sabtu, sesungguhnya dialah orang yang tersesat. Jadi sebenarnya ibu, kalau orang sementara mengaji, jangan kita ucapkan, tunggu dulu lagi mau video. Coba saya tanya, apa yang ibu mau perjalankan duluan? Saya mengaji atau yang di video? Ikan hiu naik bentor tidak mungkin. Dunia ini tidak ada yang gratis. Kamu bayar ya? Teh Rio 1001. Oh iya, kita kasih teh Rio kan?
Ubur-ubur ikan lele, di mulut jujur, di hati putar balik. Burung taraku ku jatuh di lamari, kalau ada rokok kasih kamari. Yang kelima adalah pada saat Fajar masih duduk di bangku sekolah. Karena menurut cerita bahwa Fajar tidak lulus sekolah SD dan hanya sebatas kelas 5 saja, jadi diperkirakan usia Fajar masih di antara kurang dari 11 tahun. Dan ketika itu bahwa Fajar telah bertemu dengan seorang bupati dan menunjukkan talenta lucunya kepada beliau. Dan sekali lagi saya katakan ini bukan suatu kebetulan, ini merupakan suatu perjalanan yang juga mendukung bahwa Fajar memang pantas untuk mendapatkan kesuksesan saat ini juga. Sini. Ada pembuat opamu itu. Apa ini? Dan dia masih muda. Yang sudah ada jenggot. Memang gratis ya. Saya dapat hidayah. Alhamdulillah. Dapat 20 itu, 40, bukan 2000. Karena kira berapa itu? Bilang apa? Bilang apa sama Pak Bupati? 6.000. Pak Bupati itu abar. Itulah tadi rentetan beberapa sebab Fajar Sadboy dikatakan pantas untuk mendapat kesuksesan saat ini. Bukan sebuah kebetulan, tapi itu semua adalah sebuah proses dalam membentuk dirinya sehingga ia bisa tampil lebih dari orang-orang di sekitarnya. Ingat, jalan Tuhan memang berbeda-beda, tidak ada yang sama. Di balik kisah asmara cinta yang diperoleh Fajar, mungkin itulah sebab memang jalannya untuk bisa mendapatkan kesuksesan saat ini. Tapi di balik itu semua memang proseslah yang menentukan bagaimana ia bisa sukses. Maka dari itu saya sangat berharap kepada YouTuber yang terkenal yang memiliki podcast dengan subscriber yang banyak sehingga ia bisa memiliki pengaruh yang besar kepada setiap penonton channelnya. Bantu generasi ini jauh lebih baik dengan mengangkat cerita yang positifnya saja. Dan sebaiknya kisah cinta itu ditutup agar tidak mempengaruhi cara berpikir anak-anak remaja yang masih dalam tahap pembelajaran untuk menuju dewasa. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Semoga bisa mendapatkan apa yang kami sampaikan dan membawa manfaat kepada lebih banyak orang. Terima kasih, sampai jumpa dan sampai ketemu di episode yang lain. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.